Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NPM 24782026 kelas TRI 4A. Di sini saya akan mengerjakan video hands-on pada mata kuliah jaringan komputer ketiga. Di sini saya akan mengerjakan 6.4.5 packet tracer configure static NAT. Nah, di sini kita langsung saja buka filenya. Nah, pada paket tracer ini bisa kita lihat terdapat 3 objektif. Jadi part pertama mengetes akses tanpa NAT. Part kedua mengkonfigurasi static NAT. Part ketiga itu mengetes akses dengan NAT. Di sini juga terdapat skenario, jadi pada jaringan yang dikonfigurasi dengan IP versi 4, klien dan server menggunakan pengalamatan privat. Nah, sebelum paket dengan pengalamatan privat dapat melewati internet, paket tersebut itu perlu diterjemahkan ke pengalamatan publik. Server yang diakses dari luar organisasi biasanya diberi alamat IP statis public dan private. Dalam aktivitas ini, kita tuh akan mengkonfigurasi NAT statis sehingga perangkat eksternal ini dapat mengakses server internal di alamat publiknya. Lalu di sini terdapat instruksi. Jadi part pertama ini kita ngetes akses tanpa NAT. Jadi step pertama ini kita coba sambungkan ke server 1 menggunakan mode simulasi. Nah, jadi pada bagian A kita switch ke simulation mode. Ini kita pencet. Lalu pada bagian B dari PC1 atau L1 gunakan web browser untuk mencoba terhubung ke halaman web server 1 di 172.16.16.1. Terus kita klik capture forward. Perhatikan bagaimana paket-paket tersebut tuh tidak pernah meninggalkan cloud internet. Di sini kita coba ke PC1. Lalu kita ke web. Di sini kita tunggu. Di sini mungkin agak lama ya untuk membuka web browsernya. Mungkin di sini saya pause dulu agar videonya itu tidak terlalu panjang. Nah, baik, di sini sudah bisa untuk buka web servernya. Lalu di sini kita masukkan alamatnya, yaitu tadi 172.16.16.1. Lalu di sini sudah saya masukkan. Lalu setelah itu kita klik capture forwardnya. Nah, yang ini ya. Nah, dia akan mengirim ke PC1. Nah, kita perhatikan bagaimana paket-paket tersebut tuh tidak pernah meninggalkan cloud internet. Nah, upaya tersebut tuh seharusnya gagal. Nah, di sini bisa kita lihat gagal ya. Ada tanda X-nya. Nah, lalu pada bagian C ini kita keluar dari simulation mode-nya. Kita
pindahin ke real time. Nah sudah, lalu dari bagian D dari PC1 kita lakukan ping ke interface router 1 serial 0/0/0 yaitu 209.165.201.2. Nah, ping itu seharusnya berhasil. Di sini kita dari PC1 ke sebentar. Nah, baik, di sini kita ping di command prompt ping 209.165.201.2. Di sini kita lihat berhasil ya untuk ngeping ke R1. Lalu step kedua itu kita lihat tabel routing R1 dan running config-nya. Nah, kita pada bagian A itu kita lihat konfigurasi yang sedang berjalan pada R1. Lalu kita perhatikan bahwa tidak ada perintah yang merujuk ke NAT. Nah, cara mudah untuk memastikannya adalah dengan menjalankan perintah yang ada di instruksi ini. Sebentar ya, maaf sebelumnya saya pause karena ada gangguan. Jadi di sini kita langsung aja jalanin perintahnya. Kita ke enable, lalu show run include NAT. So run include. Di sini bisa kita lihat hasilnya tuh nggak ada ya. Lalu pada bagian B itu kita verifikasi bahwa tabel routing itu tidak berisi entry yang merujuk ke alamat jaringan IP untuk PC1 dan L1. Nah, selanjutnya pada bagian C ini verifikasi bahwa NAT ini tidak digunakan oleh R1 dengan menjalankan perintah show IP NAT translation, kita enter. Nah, bisa kita lihat ini hasil show IP NAT translationnya tidak ada. Lalu part kedua ini kita konfigurasi static NAT-nya. Jadi pada step pertama ini kita konfigurasi static NAT statement. Nah, kita lihat topologinya. Kita buat static NAT translation untuk memetakan alamat internal server 1 ke alamat eksternal. Menggunakan perintah seperti ini, kita ikutin ya. Kita masuk ke config terminal, lalu kita ke IP NAT inside source static 172.168.100.50.1. Nah, sudah. Lalu pada step kedua ini kita konfigurasikan interface-nya. Jadi pada bagian A ini kita konfigurasi interface Gigabit Ethernet 0/0 sebagai interface dalam. Ini udah ada instruksinya ya, kita ikutin interface Gigabit Ethernet 0/0. Lalu kita masukin IP NAT inside. Lalu pada bagian B ini kita konfigurasi serial 0/0/0 public sebagai interface luar. Bentar ya. Nah ya, yuk.
Lalu kita ke interface S0/0/0. Lalu IP NAT outside. Lalu kita ke part ketiga, yaitu kita tes akses dengan NAT. Jadi step pertama ini kita verifikasi konektivitas ke halaman web server 1. Nah, pada bagian A ini kita buka command prompt pada PC 1 atau L1. Lalu kita coba ping alamat publik untuk server 1. Untuk server 1. Kita coba ya, ping 64.100.51. Yang 17 juga ya. Di sini berhasil ya ngeping. Lalu pada step kedua ini kita lihat NAT translation. Jadi kita menggunakan perintah berikut untuk memverifikasi konfigurasi NAT statis pada NAT. Ini kita coba di R1 coba ya. And so running config. Lalu kita coba show IP NAT translation. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat inside global, inside lokal, outside lokal, dan outside globalnya. Ini untuk output dari show running config. Lalu show IP NAT statistik. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat total translation yaitu satu statik ya. Lalu outside interface-nya itu serial 0/0/0, inside interface gigabit ethernet 0/0, hits-nya itu 3, misses-nya 4, expired translation 4. Di sini juga compaction-nya sudah 100%. Mungkin cukup sekian video hands-on dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan apabila terdapat suara berisik saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.